Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Rabu 3 Mei 2023. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini gereja semesta memestakan dua rasul, Santo Filipus dan juga Santo Yakobus Muda. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan tentang siapakah dia kepada para muridnya. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ungkapan ini mau menegaskan kembali makna perutusan Yesus bagi dunia ini. Bahwa Yesus sebagai pribadi tidak datang untuk mewartakan dirinya, tidak datang untuk menjelaskan dirinya, tapi dia datang untuk mewujudkan Allah Bapa yang telah mengutusnya. Maka benarlah perkataan Yesus itu bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia itu harus disejajarkan dengan Bapa. Maka menariknya adalah Filipus, salah satu rasul itu, justru bertanya kepada Yesus atau meminta kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Sebenarnya Yesus sudah menunjukkan itu melalui sabdanya, melalui tindakannya. Dia adalah perwujudan sempurna, perwakilan sempurna dari Allah Bapa bagi kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, maka akhirnya Yesus bertanya kepada Filipus, "Setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, tidak mengenal Bapa?" Maka menerima Yesus adalah menerima Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil juga mempertanyakan hal yang sama kepada kita. Sudah sekian lama kita menyebut diri kita, mendapati hidup kita sebagai orang yang beriman, yakni mengimani Yesus Kristus. Sungguhkah kita telah menempatkan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada kehidupan yang kekal? Semoga itu sungguh-sungguh kita bisa sampai kepada apa yang sudah ditunjukkan, apa yang sudah diwartakan, dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Berkaitan dengan pesta para kudus hari ini, yakni Filipus dan Yakobus, kita bisa mengambil beberapa poin penting untuk hidup kita. Filipus adalah orang yang juga menjadi pengikut Kristus, yang percaya kepada Kristus setelah mendengarkan pewartaan dari Yohanes Pembaptis. Karena Filipus itu adalah murid Yohanes Pembaptis. Dia juga banyak berkarya di wilayah Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Di sanalah dia mewartakan kebangkitan Yesus Kristus yang memastikan kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya. Dan di sana juga dia mengalami penderitaan yang hebat, dan bahkan dia disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami Petrus di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Saudara-saudari yang terkasih, sedangkan Santo Yakobus, dia juga adalah salah seorang rasul Yesus. Dia disebut Yakobus Muda untuk membedakan dia dari Yakobus tua yang sudah lebih dahulu menjadi rasul Kristus. Ia juga dikenal sebagai anak Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Ibunya Maria termasuk bilangan wanita yang senantiasa melayani Yesus. Maria inilah yang mendampingi Bunda Maria sampai puncak Golgota. Artinya apa? Keterpanggilan Filipus bukan begitu saja, tapi juga diawali dari sebuah keluarga yang percaya, yang menjadi pengikut Yesus. Maka dengan demikian kita bisa memahami keterpanggilan anak di dalam keluarga juga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan iman orang tuanya. Untuk kami kalangan para imam itu sangat nyata kiranya, bahwa kami banyak juga dari kalangan para imam terpanggil menjadi imam karena justru dari iman orang tua.
Maka ini mengingatkan kita kembali supaya keluarga-keluarga Kristiani hendaknya menjadi keluarga yang beriman dengan baik, sehingga kemungkinan besar untuk terpanggilnya anak putra dan putri dalam keluarga itu semakin besar. Saudara-saudari, Yakobus muda dikenal oleh orang-orang Yahudi sebagai yang adil. Karena apa? Karena dia mengetahui segala hukum Yahudi dan dia sendiri tetap patuh pada hukum Taurat Musa. Meskipun demikian, karena dia sebagai rasul dan juga uskup, ia sangat menjunjung tinggi segala hukum Kristiani dan tidak keberatan kalau orang-orang Kristen bukan keturunan Yahudi dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Maka saudara-saudariku, beberapa penegasan kembali kepada kita. Yang pertama, melalui Injil hari ini, kita sudah berapa lama mengikuti Yesus sebagai orang yang beriman? Sungguhkah kita menempatkan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita untuk sampai kepada kehidupan yang kekal? Kalau sudah, maka kita akan melakukan apa yang diharapkan, apa yang dikehendaki Yesus dalam hidup di dunia ini. Yang kedua, pesta para rasul. Mereka telah memberi diri dan mereka telah bersedia untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia, dan termasuk juga di dalamnya mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan. Tetapi cinta kepada Kristus mengalahkan karena penderitaan, siksaan dari dunia ini. Apakah kita juga mau lebih berkorban untuk gereja, untuk Tuhan, baik melalui panggilan menjadi pengurus gereja atau hal-hal yang bisa kita persembahkan dari hidup kita untuk gereja? Semoga kita bisa menjadi rasul-rasul masa kini untuk mewartakan karya Allah bagi dunia ini. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.